terbatas bagi kami untuk memahami segala hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada gereja dan kepada kami sebagai opa oma dan papa mama. Tetapi kami ingin biarlah kiranya apa yang telah Tuhan ajarkan kepada gereja, kepada orang tua, terus menjadi bagian kami sebagai gereja, sebagai opa oma, sebagai papa mama. Dan kami mohon, berkatilah kiranya keluarga kami, sebab kami percaya kepada Yesus, sebab janji berkat Allah Bapa kepada Abraham itu jadi atas kami karena iman di dalam Tuhan Yesus. Berkatilah jemaatmu yang hadir dalam ibadah hari ini. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, atas langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maaf, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kami kembali. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin doa ini. Bapak Ibu mengaminkannya dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami, terima kasih banyak karena hari ini sebagai jemaat-Mu kami punya kesempatan dalam hidup kami untuk lagi beribadah kepada Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan kami juga bersuka cita karena kami juga punya kesempatan berharga menaikkan permintaan permohonan kami kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan secara khusus kami membawa para penegak hukum ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami berdoa untuk Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dari negara kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan benar. Sebab kami memperhatikan, mengamati dalam berita televisi dan kejadian-kejadian yang kami juga sebagai gereja Kristus mengalami dan menerimanya. Ada banyak sekali produk dan aturan hukum, tuntutan-tuntutan hukum yang tidak pas, yang tidak cocok, yang bertentangan, yang menjadi problem dalam kehidupan sehari-hari. Kami melihat persoalan kasus dari sekolah Kristen Ketapang. Itu juga berkait dengan produk hukum yang ditetapkan, yang bertentangan dengan realita, dengan surat tanah, dengan keberadaan tanah, dengan status tanah. Kami juga melihat itu dalam televisi, persoalan dari Susno Dwaji, juga berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh para penegak hukum. Karena itu kami sebagai gereja Tuhan kami berdoa, tolonglah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, supaya mereka melakukan tugas mereka dengan benar dan membina semua bagian yang ada di bawahnya, baik Kejaksaan Tinggi, baik Pengadilan Tinggi, baik Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri yang ada di bawah dua institusi ini, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka juga dengan benar, dengan bertanggung jawab, dengan rasa yang takut,
kepada Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Hari ini kami juga berdoa kepada Tuhan, tolong juga aparat penegak hukum, secara khusus kepolisian, dan kami menyebut Densus 88. Karena bagaimanapun mereka bertugas untuk mengamankan bangsa dari kelompok garis keras yang melakukan gerakan terorisme di mana-mana. Berapa waktu lalu juga ada yang ditangkap. Dan kami berdoa, Tuhan, tolonglah kelompok tertentu di bangsa ini. Sadarkanlah mereka bahwa bangsa ini bukan milik kelompok tertentu. Bahwa bangsa ini merdeka atas perjuangan seluruh anak bangsa. Tidak peduli dia suku dan agama apapun. Karena sama-sama berjuang supaya berdiri bangsa dan negara Indonesia. Dan kami juga tahu undang-undang bangsa ini menegaskan bahwa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing adalah hak-hak asasi dari tiap warga negara dan dijamin dilindungi oleh undang-undang. Karena itu kami berdoa, tolonglah bangsa kami. Inilah seruan kami sebagai jemaat untuk bangsa dan negara kami. Hari ini kami juga berdoa untuk rencana renovasi dan pembangunan. Baik renovasi bangunan di sebelah yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat, maupun renovasi untuk pembangunan ruang ibadah ini. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membimbing, menuntun, sehingga melalui semua renovasi dan pembangunan, lagi kami boleh mengagungkan Engkau, melihat Engkau Tuhan yang berkarya dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk retreat aktivis dari Gereja Kristus Ketapang secara keseluruhan, dan juga retreat jemaat Gereja Kristus Ketapang Pos Kelapa Gading. Kami menyerahkan semua retreat ini kepada Tuhan. Semua retreat ini punya arah tema yang sama, berbicara tentang kebersamaan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, sehingga semuanya ada dalam pertolongan, bimbingan, berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk tiap-tiap saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami terus menyebut nama mereka di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Desi, Ibu Gloria, Ibu Sinta Winata, Bapak Cin, Pak Cun, Bapak Rasak Ishak, Ibu Rahel, Pendeta Ber, Rotin Sulu, dan juga anak kami Anggi dalam pemulihan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong semua anggota keluarga jemaat-Mu. Kami juga menyebutkan nama sejumlah saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik Christopher Muntasra, Bapak Musa Hendario, Mikhael, Ibu Heti Stevi, putri dari Ibu Linda, Erik, dan juga Pak Siswo, suami dari Ibu Mei Mariana, yang juga berulang tahun hari ini. Kami menyerahkan semua sahabat-sahabat kami, keluarga kami, saudara-saudara kami ini. Berkatilah mereka Tuhan, sebab mereka adalah anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu, yang Engkau tebus dengan darah yang mahal di kayu salib. Karena itu sekalian kami berdoa untuk keluarga Muntasra, keluarga Bapak Musa Hendario dan keluarga putrinya, keluarga Ibu Heti, keluarga Dr. Linda, dan juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Freddy Bom, keluarga Ibu Yeni. Kami menyerahkan semua keluarga ini kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Hari ini dalam ibadah minggu ini kami berdoa juga untuk misi luar negeri. Kami menyerahkan sahabat kami, teman kami, saudari kami, Lina Finan, yang dalam beberapa waktu ke depan akan kembali lagi ke ladang misi. Kami berdoa, kuatkan hamba-Mu, berkatilah dia Tuhan, sebab ia menunaikan panggilan yang secara akal manusia tidak akan ada orang yang mau melakukannya. Tetapi karena Tuhan memanggil hamba untuk melakukannya, maka ia ada di negara yang sangat miskin ini untuk membantu pekerjaan pelayanan supaya Injil Tuhan Yesus diberitakan. Biarlah Engkau menguatkan hamba-Mu, memberkati semua rekan yang berjuang untuk Injil Yesus Kristus di Burkina Faso. Kami berdoa, biarlah kiranya anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atas semua rekan misionaris di sana dalam seluruh perjuangan mereka yang memberi hidup untuk Injil Yesus Kristus. Kami juga menyebut satu suku, suku Badui,
yang tinggal di daerah Timur Tengah, yang hidup secara nomaden. Kami berdoa untuk mereka yang adalah penghuni padang pasir ini, supaya mereka juga boleh bertemu dengan kabar baik. Kami berdoa untuk upaya para misionaris yang juga mencoba mencapai mereka, supaya berita tentang kasih sayang Tuhan sampai kepada mereka. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong. Ada sekitar 1 juta lebih populasi suku ini yang mengembara di padang pasir, dan ada sekitar 0,30% yang sudah mulai memahami dan mengenal Tuhan. Kami berdoa supaya upaya penginjilan diberkati dan ditolong oleh Tuhan, baik melalui upaya PI secara langsung, melalui audio, literatur, bahkan siaran TV dan radio. Kami berdoa supaya semuanya dipakai Tuhan untuk menjangkau suku ini. Bapa kami yang baik, kami juga menyerahkan semua keluarga jemaat-Mu, secara khusus anak-anak yang menghadapi ujian, khususnya nanti SD, supaya Tuhan juga menolong. Atau cucu-cucu dari semua opa-oma di tempat ini, biarlah Tuhan menolong mereka. Kami berdoa untuk pergumulan tiap jemaat-Mu, mungkin pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha, bisnis, rekanan, pergumulan keluarga, anak, orang tua, menantu, mertua. Kami menyerahkan semua kepada Tuhan, sebab kami tahu Tuhan bukan hanya juru selamat yang menebus kami dari kutuk dosa, tapi Engkau juga adalah Tuhan yang peduli sampai dengan hal kecil dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu Bapa yang baik, terima kasih banyak. Kami menyerahkan doa syafaat kami, membawa juga doa 10 malam yang akan dilaksanakan mulai pada tanggal 9 dengan kenaikan Tuhan Yesus, dan doa 10 malam dimulai tanggal 10 pada minggu ini. Kami mohon biarlah kiranya Engkau memberkati, supaya semuanya berjalan dalam berkat dan anugerah. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, sangat jauh dari sempurna, tidak lengkap, tapi kami telah menaikkannya kepada Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah waktunya bagi kita untuk membawa persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14 berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita sambil membawa persembahan dengan maju ke depan, kita angkat pujian dari Nafiri Rohani 293, Hidup bagi Yesus. Yesus
Tuhan, semua apa yang kami miliki adalah milik Tuhan. Kalaupun hari ini kami membawa rasa syukur kami dalam wujud persembahan ini, kami tahu sangat terbatas dengan segala yang Tuhan beri bagi kami. Tetapi Tuhan, terimalah persembahan ini dan berkatilah tiap jemaat-Mu. Berkatilah kami umat-Mu ya Tuhan. Karena kami sungguh rindu diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan membawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengar warta jemaat. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya Ibu Mei yang akan membacakan, tapi dia baru pulih dari sakitnya, masih ada normal dikit, jadi saya mewakilinya. Dan kita akan doakan selalu supaya Ibu Mei lebih cepat pulih dan dapat melayani kembali. Saya akan memulai dengan selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi. Kami dari Rohaniwan Majelis dan Badan Pengurus mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Mungkin ada jemaat yang baru pertama kali datang, dan kami dapat perkenalan, mohon berdiri. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan bidang ibadah. Tanggal 9 ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi untuk pelayan-pelayannya yang kita akan nyatakan di sini sebagai ditugas nanti Ibu Santi, dan yang melayani di tanggal 12 kita majukan ke tanggal 9, yaitu singernya nanti Ibu Sheni, Ibu Hana, dan Saudari Restu akan melayani di tanggal 9. Dan seperti biasa musisi Pak Charles, dan yang menyerahkan Alkitab Pak Mingsing, dan kolektornya Ibu Yanisa dan Lili Sidi, penyambut tamunya tetap Pak Paulus dan Ibu Mila, dan mungkin nanti pengisi acaranya Tuan GKK mulai bulan Juni juga akan dipindahkan ke minggu pertama. Ada request dari Pak Junaidi meeting kemarin, dan tapi untuk DKI tanggal 9 tetap GKK Waspada Gading akan mengisi acaranya. Jadi untuk pelatihan tanggal 9 dan tanggal 12 kita adakan nanti hari Selasa. Karena di doa 10 malam kita tidak ada latihan persiapan, maka kita pindahkan ke hari Selasa jam 18 kita latihan persiapan untuk tanggal 9 dan tanggal 12. Mohon perhatiannya bagi pelayan-pelayan yang bersangkutan. Itu dari bidang ibadah. Dari bidang pembinaan, persiapan kebaktian sudah tadi dan dapat dibaca di halaman 4. Dan untuk bidang pengembalaan, bagi yang berulang tahun, Ibu Yesi, Ibu Gloria, Ibu Sinta Winata, dan Bapak Chin Pak Chun, Bapak Rasaf Ishak, Ibu Rahel, dan Pendeta Albertus dalam bidang kesehatan. Dan yang berulang tahun ialah Christopher Mario Muntasa, itu di pemuda, Bapak Musa Endario, Michael, dan Ibu Hetty dan Steffi dan Erik itu dari pemuda juga. Dan karena Pak Denny juga ulang tahun, sebetulnya minggu lalu kita akan rayakan, tetapi karena beliau melayani di luar, nanti diminta jemaat juga untuk menyediakan waktunya sedikit. Kita akan merayakan ulang tahun Pak Denny dengan memotong kue sebagai simbol Bapak Gembala kita, Bapak Kadipaten Gereja Yesus Tapan Pos Kelapa Gading.
Dan kita ke halaman 6 untuk retret GKK Pos Kelapa Gading. Puji Tuhan sampai sekarang kita sudah 50 dari Ibu Sheni yang sudah mendaftarkan, dan sudah lebih dari 10 dari Ibu Saudari Sela. Jadi retret kita pasti akan berjalan karena sudah melampaui target kita sebenarnya 50. Jadi mohon Ibu Bapak, jika ada yang mau mendaftar ke Ibu Sheni masih sempat mendaftarkannya. Dan juga untuk jemaat yang hadir dan persembahan dapat dilihat di halaman 9. Untuk pengumuman lintang Kafe Moling suatu Kamis berjalan seperti biasa. Dan di sini ada penegasan untuk pemakaian kendaraan di kegiatan pelayanan pos GKK supaya tidak beradu untuk pelayanannya Pak Hendra. Harap lapor ke saya sehingga kita dapat atur waktunya dengan lebih baik. Bidang pelayanan, hari ini ada perjamuan kasih di minggu pertama selalu. Dan ini anak remaja yang akan membuat retret di tanggal 26 sampai 28 Juni. Dia defisit 12 juta kalau saya baca laporannya. Dia akan mengumpulkan uang untuk mengadakan sales garage ini yang akan diadakan tanggal 18 sampai 19. Mungkin ada ibu bapak yang mempunyai baju, sepatu atau apa yang tidak terpakai, koran, bisa diberikan remaja. Dia akan jual baju-baju bekas dan sebagainya itu pada tanggal 18, 19 di depan toko saya itu. Jadi bisa juga ibu langsung mengantarkannya ke sana. Dia akan berjualan 2 hari di sana. Dan di meeting kemarin juga sudah diputuskan ada 1 AC bekas di rumah Pak Denny dulu di Jalan Terjir, itu masih berfungsi. Jika ada jemaat juga yang mau beli, uangnya akan diserahkan ke remaja, atau kalau tidak nanti akan dibawa dijual di tanggal 18 dan 19 itu. Itu dari remaja. Dan ini ada sedikit, sebentar lagi Saudari Shelly akan meninggalkan kita. Dia sudah selesai dengan prakteknya. Dia nanti akan datang ke sini untuk kita meminta sepatah kata, dan kita akan dengan memberikan sedikit kenang-kenangan selama dia pelayanan di sini. Dan peringatan buat Pak Denny sudah. Oh ya, nanti Pak Denny akan juga untuk perjamuan kasih kita. Dan saya ingin bertanya pada jemaat, agak panas nggak hari ini? Ya mohon maaf ya, karena minggu lalu kita terjadi sampai berkali-kali padam. Kita coba hari ini kita matikan AC terbesar kita untuk mengetahui AC mana yang menjadi problem karena hal itu. Ternyata kita matikan hari ini, puji Tuhan, semua berjalan dengan lancar. Jadi kita harus memikirkannya bagaimana dengan AC ini. Kalau kita matikan, mungkin musim panas nanti panas, kita pusing juga nih diapain. Kemarin sih di rapat sudah ditentukan kita akan memasang itu lagi 1 meteran lagi supaya tidak terjadi itu. Dia serahkan lagi pada Pak Mincing sebagai penanggung jawab gedung gereja ini, dan juga Pak Mincing pagi ini sudah membeli emergency lamp yang akan ditaruh di kiri kanan supaya kalau mati lampu pendeta tetap bisa membaca firman Tuhan. Tidak seperti minggu lalu ya, mohon maaf. Dan bagi yang berulang tahun dan dengan Pak Denny, kita undang ke depan untuk memotong kuenya. Dan bagi
saudara kita yang berulang tahun, Pak Christopher nggak ada, Musa nggak ada, Israel nggak ada, Ibu Hekti biasanya suka datang, Ibu Hekti nggak ada juga. Yang Erik di remaja, di Lingkar posisi dia saudara. Jadi kali ini sendirian yang berkesan. Oke, kita jemaat kita nyanyikan lagu Happy Birthday dan suara dengan Pak Deddy.